kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di
ini kemepasan terjadi di sini. Kemenangan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kemenangan kami. Haleluya. Hanya Kau. Kami bersyukur. Haleluya. Jesus, kami tinggikan, kami muliakan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, Raja. Oh haleluya. Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Oh keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Bapa. Oh Jesus, hanya Kau Tuhan, kami tinggikan, kami sembah. Hanya Kau. Oh hanya Kau Tuhan, Jesus. Haleluya. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, hanya Kau yang layak. Kami tinggikan, kami muliakan. Hanya Kau Tuhan. Oh hanya Kau Tuhan. Jesus, terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Hanya Kau. Oh hanya Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta.
kemuliaan buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Oke. Siap memuji Tuhan? Amin. Masih semangat? Oke, kita mau angkat pujian ini. Wah, udah penuh. Oke. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Rohmu genap hati, Raja keagungan. Yo. Katakan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Go. Bersama Rohmu ku pasti menang. Semua segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Yo, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Biar kata pakai masker suaranya kenceng juga ternyata ya. Tetap merdu. Oke. Yuk kita mau angkat pujian berikutnya. Ya. Katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya
Kita mau siapin hati kita mau terima firman Tuhan hari ini. Ini kami Tuhan, Kau yang terindah Tuhan. Pengorbananmu Tuhan yang terindah buat kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar bagiku, terlalu dalam
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami yang berdiri pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Gak kepikir apa yang aku pikirkan Tuhan tentang Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pelayanan-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidupku. Biar setiap kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu. Hati kami penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Hati kami perlu kekaguman akan Engkau Tuhan. Ada mata aina sekini ina kanama. Udah ada nama syikira. Kami mau memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Era tak amat aina syikini. Hira ada kanas. Tuhan, Kau bekerja untuk setiap kami. Untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Era mata aina sih. Kami mampu karena Engkau Tuhan. Kami cakap menghadapi segala perkara karena Engkau bersama dengan kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bicara Tuhan untuk setiap kami. Anak-anak muda, bahkan kami yang sudah ada umur Tuhan, yang sudah jadi orang tua. Tuhan berkati ya. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami punya kesempatan pada pagi hari ini berkumpul bersama. Mengucap syukur. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bicara untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Dahsyat ya, saya percaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Puji nama Tuhan Yesus untuk pagi ini di minggu kedua bulan Juli. Saya percaya pasti di setiap hati kita ada kerinduan, ada satu ucapan syukur kalau kita boleh bersama-sama kembali ya. Dalam pertemuan kita secara offline pagi ini. Dan saya juga percaya kita semua merasakan ini rumah kita yang kedua. Setuju? Setuju nggak? Setuju ya. Kita sering nantikan kapan Mami, anak saya semua, nih kapan sih gereja dibuka? Karena touch-nya beda ya kalau kita di rumah walaupun kita ibadah. Tapi pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh bersekutu. Kita bersyukur kita punya teman-teman seiman yang saling mendukung. Ya? Amin, saya percaya itu. Seperti cerita si lumpuh di dalam firman Tuhan yang kita sudah tahu. Ketika dia lumpuh, dia tidak berdaya. Dan teman-temannya sudah kenal kasih Tuhan, teman-temannya bawa kepada Tuhan Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Kita bersyukur kita punya komunitas, kita punya teman-teman seiman di dalam Tuhan. Ya, ketika kita lumpuh secara semangat, kita lumpuh secara harapan, lumpuh udah nggak tenaga lagi, nggak tahu mau bikin apa, lumpuh secara rohani. Kita bersyukur ada teman-teman yang membawa kita kekuatan. Setuju nggak? Ya, beberapa minggu yang lalu saya rasanya sedih, saya rasanya susah. Tapi kadang-kadang di WA saya dapat penghiburan. Ya, ayat-ayat yang dibagikan, kebenaran-kebenaran, kadang-kadang cuman quote, oh ya ini buat saya nih Tuhan. Ya, dan itu saya bersyukur untuk satu komunitas. Kata firman Tuhan, pengkhotbah bilang, pengkhotbah 4 ayat 12 bilang, kalau orang berdua, susah dikalahkan. Sama kita bertumbuh, kita kasih penguatan dengan kita, teman-teman adalah kita punya kasih Kristus dalam hidup kita. Setuju gak? Harus ada kasih. Halo, saudara hadir? Setuju ya? Kita setuju ya, harus ada kasih Kristus itu dalam hidup kita. Ya, gak diceritain berapa lama nih si Tuhan Yesus kenal Maria, Marta sama Lazarus. Tapi begitu kasihnya Tuhan Yesus sehingga waktu diceritain, ya dia gak sungkan-sungkan. Ya, di sini dibilang cukup lumayan dia udah jauh meninggalkan Betania itu, ya. Tapi dia mempunyai kasih sehingga dia mau balik ke Betania. Dia mau pulang kembali ketemu sama keluarga ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Ya,
waktu saya baca ini, iya ya. Kadang-kadang kita cuma cuek aja sama teman-teman kita. Tapi di sini Tuhan Yesus mau bayar harga. Yang kedua yang kita bisa dapat, ya Yesus ini membayar harga. Jalan balik kembali jauh. Bahkan kalau tadi kita lihat si Didimus bilang, si Thomas yang disebut Didimus, ngapain balik lagi? Ayo deh kita ikut balik, sebentar kita mau mati bareng-bareng dia. Tadi kita baca ya, karena memang Tuhan Yesus lagi diincar. Ya, Tuhan Yesus mau dibunuh. Ya, tapi Tuhan Yesus mau bayar harga itu. Ya, sudahkah saudara dan saya, mari kita bersama bayar harga kita ketika kita melihat ada teman kita, ya, ada sesuatu yang kita harus bagikan. Mau nggak kita luangin waktu kita? Mau nggak kita luangin jam doa bersama-sama? Mau nggak kita bagi via WA aja? Ya, 1 ayat, ya, mungkin 1 renungan, ya. Saudara percaya nggak? Waktu kemarin saya dapat susah sekali, saya nggak tahu nih mesti cerita apa, tapi saya nggak bisa bagiin ceritanya. Tapi saya dapat message dari teman saya. Ini dia istri pendeta, ya, teman saya waktu kuliah. Saya bersyukur punya teman-teman yang seiman, benar. Dia cuma bilang begini, renungannya begini. Kalau kamu lihat ada, saya udah bagikan di rumah ya sama anak-anak saya. Kalau kamu lihat di cangkir ada kopi, ya, terus kamu lagi jalan bawa kopi itu, kesenggol, apa yang tumpah? Anak-anak bilang kopinya, ya, kopinya yang tumpah, ya. Sebetulnya katanya bukan cuma kopi yang bisa tumpah, tergantung bagaimana kita mengisi di dalamnya. Waduh, itu kayaknya buat saya banget. Ketika kau mengisi yang jelek, ketika kau punya masalah, yang keluar yang jelek-jelek, yang tumpah yang jelek-jelek. Mengerti nggak maksudnya? Tapi ketika kau menyimpan ucapan syukur di hatimu, menyimpan Tuhan, Engkau sungguh mengasihi aku, ya, yang tumpah itu bukan yang jelek, tapi terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu saya dapat itu, terima kasih Tuhan, Tuhan ingetin saya. Saya mau belajar bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh saya alamin. Saya mau belajar bersyukur Tuhan untuk apa yang saya boleh Tuhan izinkan mengalami itu. Karena biar saya menumpahkan satu ucapan syukur, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Waktu saya dapat cerita itu, iya ya, terima kasih untuk teman-teman yang mengingatkan. Saya sampai bilang, thank you buat ininya. Dan saya percaya teman-teman di sini yang sering kirim firman Tuhan, kirim lagu, kirim renungan-renungan kecil, itu pasti sering mendapat berkat, ya. Kita semua ada bergabung dalam grup kemarin, ya, yang kita lihat. Dan itu ada satu pendampingan, kita bersama-sama bertumbuh. Kita nggak bisa sendiri. Kalau sendiri bisa dikalahkan, kalau berdua, ya, lebih sulit dikalahkan karena ada yang menguatkan, ya. Perlunya pendampingan. Di sini Yesus mengasihi, kemudian Yesus mau bayar harga. Kita juga belajar mau bayar harga. Ya, kita mau lihat yang ketiga, kita juga mau fokus sama orang yang kita dampingin sama siapa, ya. Kalau saya jujur ya, saya mengalami, aduh kayaknya nggak konsisten nih saya ngedampingin anak-anak saya, ya. Tapi saya bilang Tuhan mampukan saya, berikan saya hikmat-Mu, ya. Yang ketiga, ya, saya pikir apa ya? Oh, fokus, kita harus fokus sama orang ini, ya. Saya ambil ayat yang di sini dari ayat yang ke 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Tujuan Yesus datang ke Betania bukan yang lain-lain, tapi menolong keluarga ini. Setuju? Ya, menghibur keluarga ini. Banyak orang-orang Yahudi yang datang. Kalau saudara baca tadi, banyak orang berkumpul di situ, ya, orang-orang Yahudi. Mungkin perempuan-perempuan, ya, datang ke situ menghibur. Yesus juga yang dari jauh-jauh, ya, datang, fokus. Dia mau tolong keluarga ini. Bagaimana ya? Ya, bagaimana nolong? Ya. Nanti kita lihat di sini, kalau Maria sama Marta, reaksinya beda ya, responnya ya. Dari cerita waktu Maria dan Marta, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk masak-masak gitu kan. Kita ingat cerita itu ya. Nah ini Maria dan Marta juga beda responnya. Waktu Maria dengar Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia lari, Marta, waktu Marta dengar, dia lari. Ya, dia tinggalin tuh orang-orang perempuan-perempuan Yahudi yang mungkin datang mau melayat, yang mau memberikan rasa bela sungkawa, yang bersyukur, dia tinggalin. Dengan kesopanan yang dia tinggalin, aku mau ketemu Tuhan, ya kan? Aku mau nangis nih sama Tuhan. Ya, di sini ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya,
Terus Maria bagaimana? Maria masih sama teman-temannya, sama orang-orang Yahudi, sama perempuan-perempuannya yang datang melayat. Tapi ketika Maria dikasih tahu, coba saudara tadi baca, sama nggak kata-katanya? Sama, ya. Ayat yang ke-30, 32 di sini dibilang. Ini Maria yang ngomong, ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, satu kerinduan, ya, yang pengen banget Tuhan, Kau datang dong, pasti Tuhan bisa melakukan. Ya, Tuhan tahu kerinduan hati kita. Ya, Tuhan nggak macam-macam, nggak neko-neko, matanya tertuju kepadamu. Waktu Dia mau mengalami satu hal yang luar biasa, ya, ini Dia panggil namanya dengan lantang. Lazarus, ya, apa katanya? Keluar. Marilah keluar. Ya, fokus sama satu Lazarus. Saya percaya Lazarus pada waktu itu namanya banyak orangnya ya. Nama Lazarus pasti beken ya waktu itu ya. Ya, betul nggak? Kayak saya nih di sekolah. Saya punya teman guru namanya Susi. OB namanya Susi. Satpam namanya Susi. Susi yang mana? Ya. Mungkin di sini apa orang Indonesia apa? Budi. Wah, ini Budi, ini Tono ya. Budi banyak ya. Budi, ini Budi yang ini Budi yang ini gitu ya. Tapi saat Tuhan Yesus datang ya, mau mendamping mereka, dia teriak. Mungkin kalau dia juga teriak dengan lantang, Lazarus yang mana yang ini? Mungkin bisa aja ya. Yang banyak namanya Lazarus saat itu lucu juga ya. Saya waktu bayangin, iya lucu juga nih kalau misalnya Lazarus, semua orang yang namanya Lazarus bangkit. Ya kan? Tapi satu dia tujukan kepada Lazarus, saudara Maria Magdalena. Lazarus, mari keluarlah. Dia fokus ya sama yang dia mau dampingi. Dia fokus sama dia yang mau. Dia fokus sama saudara dan saya. Dia nggak pernah lengah, nggak pernah tertidur. Ya, dia punya telinga yang luar biasa mendengar setiap pergumulan saudara dan saya. Ya, dia punya hati yang sungguh mengasihi kita semua. Setuju? Waktu saya dapat ini, iya ya Tuhan, ajaib, saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Saya kagum akan Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan juga tolong saudara dan saya. Dalam setiap permasalahan, anak-anak mungkin kau bergumul dengan pelajaranmu, mungkin kau bergumul dengan keadaanmu saat ini. Ya, kita orang tua bergumul dengan masalah kita, tapi dia tahu, dia fokus kepadamu. Ya. Satu hal lagi yang saya dapat, yang tidak kalah pentingnya. Ya, sebelumnya ini Tuhan berdoa, betul? Tuhan doa sama bapaknya. Sebetulnya Tuhan punya kuasa kan? Ngapain berdoa-berdoa juga? Ya kan? Tapi dia mau tunjukin, ya, dia meminta hikmat. Ya, bagaimana orang-orang ya, maksudnya bagaimana orang-orang bisa melihat dan memuliakan Tuhan. Di sini Tuhan berdoa, di ayat sebelumnya dia berdoa, katanya ayat 41. Ayat Tuhan berdoa ya sebelumnya ya. Oke, ini ayat 41 tengahnya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena engkau banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pentingnya kita berdoa seperti Tuhan, ya. Ketika kita mau menolong seorang, berdoa minta hikmat Tuhan. Ya, bagaimana nih caranya menolong orang ini? Ya. Sejujurnya pasti saudara udah ngalamin, pasti anak-anak udah ngalamin. Saya juga ngalamin. Ketika saya menghadapi orang tua yang saya dengerin aja dia ngomong, tapi deg-degan nih. Ya, karena berapa kali sekolah kami nggak bisa. Jadi sekarang saya mesti waspada. Ya. Kalau mau ngadepin sama orang tua, salah sedikit, kemarin saya ngalamin tuh, salah sedikit, saya diaduin sama pimpinan. Jadi guru itu berbahaya, kalau dulu digugu dan ditiru. Ya. Sekarang nggak tahu dia apa.
Orang tuanya cep aja. Sama teman saya dia orang. Tuhan Yesus saja kasih contoh. Dia berdoa supaya Tuhan dimuliakan dengan apa yang dia lakukan. Dia berdoa. Saudara saya juga perlu berdoa. Anak-anak, engkau perlu berdoa. Ya, berdoa meminta hikmat ketika engkau menghadapi masalah. Ya, saya cari-cari apa kata hikmat. Saya ketemu di Bible Dictionary, di situ hikmat bilang begini. Hikmat artinya begini katanya. Kemampuan untuk bertindak tepat, bertindak yang terbaik, yang berdasarkan pengetahuan. Ya, jadi kemampuan untuk bertindak dengan tepat, bertindak yang terbaik berdasarkan pengetahuan. Atau dengan kata lain di situ dibilang kemampuan atau keterampilan menggunakan, menerapkan pengetahuan dengan cara yang benar. Jadi kalau ditanya nih, pengetahuan sama hikmat, siapa yang posisinya di atas? Pengetahuan dan hikmat, mana posisinya di atas? Hikmat. Pengetahuan. Kita perlu tahu dulu, baru kita bertindak. Kayak kita mah begini, hikmat itu bertindaknya, pengetahuan itu yang kita ngertiin. Ya, misalnya kita ngerti ini, anak Tuhan mesti bersaksi. Ya kan, kita di Kompas lagi berdua. Jadi saksi ya, coba menjadi saksi dan bersaksi sama enggak? Beda, ya kan? Kalau bersaksi cuma ngomong, betul? Menjadi saksi, meneladani. Dalam hidup kita neladanin jadi saksi. Kita di Kompas bilang, jadi saksi ya. Kita lagi bilang nih, lagi mau minggu ini, jadi saksi belum? Kalau bersaksi gak gampang, cuma ngomong. Menjadi saksi, ya. Ingat gak cerita yang tukang cukur mau jadi saksi? Diingetin lagi ya. Dia tahu anak Tuhan pengetahuannya harus jadi saksi. Tapi dia kurang hikmat. Ya kan? Ketika ada orang yang datang mau cukur, dia taruh, itu kan kalau dicukur kan sering dikasih itu kan depannya kan. Terus dia asah pisaunya, mau selamat gak? Gimana responnya? Dia tahu dia perlu bersaksi, tapi hikmatnya kurang. Setuju gak? Maka kita berdoa, kita perlu minta hikmat Tuhan. Gimana nih ya caranya? Kalau model yang gini, Tuhan aja nolong orang sama enggak? Berdoa terus enggak Tuhan? Enggak kan? Ada yang ludah di tanah, ngaduk-ngaduk, terus ditempelin. Ada yang cuma bilang, keluarlah. Cuma bilang gitu kan? Terlaku. Perlu hikmat. Makanya kita perlu hikmat. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat ini? Bagaimana kita bisa memiliki hikmat ini? Hikmatnya bukan akal-akalan kayak minggu lalu kita dengar ya. Hikmat dunia, hikmat akal-akalan. Tuh. Ya, tapi hikmat anak-anak Tuhan. Hikmat yang membawa kebenaran. Ya, mari kita baca dulu Yohanes 1. Kita batasin dulu ini ya. Saya dapat satu lagi yang bagus dari ini, kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 1 kita mau baca dari ayat 15 ya, saya bacakan buat saudara. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika ia berkata, kemudian daripada aku akan datang, dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Ya. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Di sini dibilang karena kepenuhan Tuhan kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, kasih karunia itu apa? Saya cari kasih karunia itu apa sampai tanya. Kasih karunia itu sesuatu yang gak pantas kita dapetin, tapi kita terima. Itu anugerah. Ya kan, yang luar biasa, yang saudara dan saya terima. Dia memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia yang saudara dan saya dapatkan, yang anak-anak dapatkan, orang tua dapatkan,
Gak cuma satu, kasih karunia demi kasih karunia. Ya, bukan cuma keselamatan ketika kita di bumi ini, hikmat salah satunya. Itu kasih karunia. Ya. Apa itu kasih karunia? Ayat 17 di sini menekankan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran dan ya berjalan seiringan datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Intinya kasih karunia dan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Setuju dengan saya? Karena dan di sini dibilang oleh Yesus Kristus. Ya, saya sungguh bersyukur waktu saya bilang, Tuhan, berarti saya luar biasa dong. Ya, saya punya kasih karunia di dalam Engkau. Saya dibenarkan karena Engkau. Ya, saya mengalami semua ini karena seizin Tuhan. Dan Tuhan janji loh, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, ketika kemarin saya juga menghadapi masa sulit, saya cuma bilang waktu saya mandi, Tuhan Yesus, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan buat saya. Ya, mungkin nggak tahu waktunya kapan, tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan mengerjakan buat saudara dan saya. Dia bisa pakai orang-orang di sekeliling kita. Makanya bersyukur saudara. Ya. Dari sekian banyak kita dipanggil. Dulu kita suka ketawa-ketawa ya. Kerja kita kecil, orangnya segitu-gitu aja. Tapi dengan yang kecil ini Tuhan mengerjakan kebaikan. Ya, Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Justru kita bisa saling share satu sama lain. Kalau mami saya bilang begini, mami sih lebih enak di gereja kecil, kita diperhatikan. Kita bisa kenal satu sama lain. Bukan berarti gereja gede enggak ya, karena mereka punya. Cuma memang jadi skup-skup tertentu. Di dalam gereja yang seperti ini kita bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama saling mendampingi. Ya, kita bersama saling menguatkan. Ya, saling mengisi satu sama lain. Ya, waktu saya baca ini, iya ya Tuhan, terima kasih ya. Engkau membawa aku dari kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia aku terima itu biar aku boleh bagiin Tuhan. Ya, boleh bagi di mana? Di rumah, di sekolah, di tempat kita kerja, itu pelayanan kita. Ya, dimanapun kita Tuhan tempatkan, biarlah kita boleh mendampingi. Kemarin saya punya satu anak. Pada waktu saya berdoa dengan mereka, ya, saya merasa Tuhan, Engkau yang pimpin anak ini, ya, Engkau yang pimpin. Saudara tahu dia pindah ke negeri, di negerinya tuh yang bukan negeri yang lumayan, nggak bisa. Anaknya sampai nangis sama saya, pasti beda dong, ya, secara fasilitas, secara teman-teman pasti beda. Dia udah kebayang tuh anak saya bilang sama kok. Saya cuma bilang, kayak anak-anak sekolah minggu saya cuma bilang, jadi terang ya kamu di sana. Ya, dimanapun kau berada jadilah terang. Ya, karena terang itu sudah ada dalam dirimu. Biar kecil sekalipun, ya, kita mau menjadi berkat. Ya, jadi penolong, ya, guidance, pendamping. Ya, waktu saya terima dia, saya berdoa terus mama bilang terima kasih ya Miss, saya merasa saya cuma bisa melayani ini Tuhan, tapi saya mau tahu, saya percaya Tuhan kerjakan buat anak saya ini. Banyak ya kesulitan-kesulitan yang karena masa-masa begini. Ya, banyak sikap-sikap yang mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik berubah jadi yang enggak baik, tuh. Ya. Tapi saya tahu anak-anak Tuhan yang berpegang erat pada keteguhan firman, pada kebenaran, pada kasih karunia yaitu Yesus sendiri, oleh Yesus itu sendiri, ya. Dia yang ada di antara kita, dia yang memberkati saudara dan saya. Caranya enggak kepikir sama kita. Sungguh besar. Ya, nggak kepikir apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Kita kembali lagi yuk, seperti si Maria tadi, si Marta yang tadi, ya, Yohanes 11.
Oh ya, jadi bagaimana kita bisa memperoleh hikmat itu? Pertama berdoa, betul? Minta Tuhan. Kedua, ya belajar. Bagaimana kita bisa berhikmat kalau kita nggak tahu apa-apa? Betul? Jadi kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu. Benar? Kalau kita tahu, oh iya begini ya. Karena kita baca firman Tuhan. Misalnya mau tanya, kalau pengetahuan kamu cuma 3, hikmatnya ada berapa? Ya 3 itu, karena kamu tahu cuma 3. Karena pengetahuan terus hikmat. Dong? Yang menerapkan pengetahuan itu hikmat. Ya, kalau pengetahuannya banyak yang kita. Makanya supaya kita berhikmat banyak, mesti bagaimana? Banyak baca firman. Supaya kita bisa berhikmat yang banyak. Orang berpengetahuan pun belum tentu berhikmat tanpa pimpinan Tuhan. Oleh karena itu tadi kita berdoa. Dan yang ketiga kita aplikasikan dalam hidup kita hikmat itu. Ya enggak cuma kita diemin, baca firman kita diemin, direnungkan siang dan malam, tapi tidak diaplikasikan. Ya, jadi yang ketiga yang saya dapat nih, ya, ketika saya berdoa minta nama Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya terapkan. Karena hikmat itu menerapkan apa yang kita dapat dari kebenaran firman. Sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi penolong, menjadi guidance, menjadi asisten pendamping yang baik. Ya, kita terapkan apa yang kita sudah dapat. Ya, satu hal juga yang saya dapatkan dari cerita Maria Marta tadi, ya, ini yang kita juga sering lupa, ya, ada Tuhan bersama dengan kita. Maria di sini bilang, Tuhan sekiranya Engkau datang tadi, ya, Maria seperti ceritain masa lampau, ya, Maria seperti bilang, Tuhan tuh Engkau tuh bisa loh nyembuhin orang sakit. Kenapa sih Tuhan gak mau datang dari kemarin aja sampai nunggu 4 hari? Hah? Oh iya sorry, Marta, yang pertama Marta, ya, ya, Marta ngomong gitu kan? Ya, Marta bilang, kenapa nunggu sampai begitu lama? Kalau di cerita orang Yahudi baca-baca gitu juga, itu 3 hari udah artinya orangnya udah gak ada di alam itu ceritanya. Terus kalau secara kedokteran bagaimana nih? Bau, otaknya udah jadi cairan, udah gak benar. Kenapa Tuhan baru sekarang? Ya. Kenapa sih Tuhan? Jadi Marta gak berpikir bahwa Tuhan punya banyak cara. Terus Tuhan bilang di sini di ayat 21 yang 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tuhan Yesus bilang gitu ya, saudaramu akan bangkit. Tapi kata Marta, nih lihat nih. Kata Marta, iya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi dia bilang, entar nih ya Tuhan nih orang akhir zaman bangkit. Saudaraku bangkit nih, aku tahu itu. Jadi dia ajak Tuhan ke masa depan. Dia gak tahu bahwa Tuhan juga bisa melakukan yang dahsyat. Karena Tuhan bilang di sini, ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. I am present. Sekarang. Jadi bukan Tuhan yang katanya orang kemarin. Bukan yang Tuhan kata orang ke depan. Tapi Tuhan yang sekarang. Dia mengerjakan buat saudara dan saya. Dia mendampingi saudara dan saya. Dia memimpin saudara dan saya. Tinggal bagaimana saudara? Ya. Maukah engkau datang minta selalu pertolongan dan pendampingan Tuhan? Maukah engkau berseru kepada Tuhan? Sekarang, bukan besok. Sekarang Tuhan, bukan kemarin. Ya. Saya sungguh terharu ya kalau kita lihat. Sekali lagi, kita bersyukur. Ya, saya percaya setiap kebenaran firman yang dibagikan, biar kita mau aplikasikan dalam hidup kita. Ya, biar kita mau pahami itu sebagai sesuatu yang memang mendatangkan kebaikan. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan sampai di sini dan kita bersyukur. Dia Yesus, dia yang sama kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Dan dia mendampingi saudara dan saya. Saya serahkan pada Pak Karnadi.
Saudara, mari berdiri. Kita merenungkan, saudara. Kalau asisten itu mendampingi, Tuhan kasih hikmat kepada kita. Di sekeliling kita banyak kali orang yang Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk melihat banyak orang yang butuh didampingi untuk mengenal kasih Tuhan. Saudara, mungkin ada di sekelilingmu hari ini. Mungkin kau melihat di sekitarmu, saudara. Mungkin di dalam rumahmu. Mungkin dalam pekerjaanmu. Kalau Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada keluarga Maria dan Marta, saudara. Dia membawa kasih-Nya kepada mereka. Saudara, kalau kita ditugaskan Tuhan untuk hari ini, untuk kita boleh diberikan hikmat melihat orang-orang yang butuh didampingi untuk mengenal kasih Tuhan. Saudara, engkau boleh melihat dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan hilangkan kesempatan yang Tuhan kasih, hikmat itu, untuk kita boleh bawa kasih Tuhan kepada mereka. Satu quote yang baik adalah ketika saya melihat dan saya baca, kita sering mendengar tentang kita menjadi garam dan terang dunia, saudara. Quote ini bagus, bukan hanya quote itu adalah firman Tuhan yang kita dengar, tapi seringkali kita tidak aplikasikan untuk kita memberikan pendampingan kepada orang-orang yang butuh kasih Tuhan, saudara. Kita hanya tahu bahwa ada ayat yang menyatakan bahwa menjadi terang dan garam dunia, tapi kita belum menjadi pelaku untuk menjadi asisten atau menjadi pendamping kepada mereka-mereka yang butuh akan kasih Tuhan. Kita harus menjadi jembatan, saudara, dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang belum mengerti, itu diberikan hikmat kepada kita, saudara, hari ini. Saudara, kalau engkau boleh merenungkan hari ini, mari engkau merenungkan siapa yang engkau taruh dalam Tuhan kasih hikmatmu untuk melihat pada orang-orang yang butuh pendampingan, saudara. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Sambil kau merenungkan, saudara, siapa yang Tuhan kasih di dalam rumahmu kah, di dalam pekerjaanmu kah, di manakah engkau ada diberikan. Kalau Tuhan melihat Maria dan Marta butuh pertolongan, asisten untuk dia melihat kasih Tuhan, demonstrasi kasih Tuhan itu terjadi. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk yes Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami melihat banyak orang yang butuh pendampingan untuk kami boleh bawa mereka kepada kasih Tuhan. Seringkali kami lalai Tuhan. Tuhan sudah beri hikmat kepada kami, tapi kami tidak menggunakan hikmat itu Tuhan. Tapi pada pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan menyadari Tuhan hidup kami Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada kami Tuhan dengan luar biasanya Tuhan. Oh, kami seringkali nggak meresponi Tuhan akan hal ini.
Kami mau bertobat pada pagi ini Tuhan. Kami mau katakan Tuhan ajar kami peka Tuhan akan hikmat yang Tuhan kasih ini. Kami rindukan banyak orang untuk kami dampingi mengenal kasih Tuhan. Di sekeliling kami banyak orang Tuhan. Itu mungkin itu satu sahabat kami. Mungkin ada saudara kami yang jauh maupun yang dekat Tuhan. Berikan kepekaan kepada kami. Berikan hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan mata seperti mata-Mu Tuhan untuk kami tercelik Tuhan. Oh, bukan sekedar kami boleh membagi harta kami, tapi perhatian kami Tuhan. Terima kasih Kau berikan kebiasaan kami untuk berbicara kepada orang lain Tuhan. Menghibur, meneguhkan, supaya demonstrasi kasih-Mu terjadi Tuhan. Supaya kami menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Mari saudara Kau berdoa secara pribadi saudara. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas hidupmu. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi banyak orang yang butuh didampingi untuk mengenal kasih Tuhan. Oh rabashamba papa rabashamba karabashekena marabala baraba. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara, pekakan, biarkan Tuhan taruh hikmat itu kepada setiap engkau saudara. Supaya hikmat ini menjadikan kau peka akan sekelilingmu saudara. Oh Jesus, haleluya. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sahabat dan Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh Jesus, Engkau sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami sedemikian rupa untuk kami boleh mengenal kasih Tuhan. Apa yang kami lakukan tidak sebanding akan pengorbanan-Mu Tuhan. Maka itu ketika kami diberikan tugas untuk kami menjadi orang yang asisten Tuhan, untuk kami boleh membawa, mendampingi orang-orang untuk mengenal kasih-Mu Tuhan. Sesuatu yang berharga yang Tuhan kasih untuk kami. Suatu kepercayaan yang luar biasa untuk kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini menyadari hikmat yang Tuhan berikan untuk kami. Melihat setiap sisi kehidupan kami Tuhan.
Bahwa kami ditempatkan di tengah-tengah orang-orang yang butuh pendampingan untuk mengenal kasih Tuhan. Biar kami jadi praktek Tuhan. Kamilah orangnya yang Kau utus Tuhan. Untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu telah melayani kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Nana Tuhan dengan pekerjaan, kehidupan keluarganya, suami dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan sungguh nyata kemuliaan, pengurapan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupannya. Biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh mengerti akan Engkau Tuhan. Hikmat yang Tuhan kasih tidak sembarangan. Hikmat yang luar biasa yang kami hargai itu Tuhan. Untuk kami praktekkan hidup kami sehari-hari. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama berkata, amin.